Observasi oleh Bapak Pengawas ke SMPN 2 Pangururan, Sabtu 8 Juni tahun 2024. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan ini. Kami mohon kepada-Mu agar kiranya Engkau memberkati segala upaya yang kami lakukan. Tuhan Yesus, bimbinglah kami dalam setiap langkah yang akan kami ambil. Berikanlah kami kebijaksanaan Tuhan untuk membuat suatu keputusan yang tepat untuk semua yang akan kami lakukan hari ini, dan berikan kami keselamatan dan kesabaran untuk melanjutkan amanah yang benar. Tuhan, berkatilah segala aktivitas yang kami lakukan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pak, pada saat ini Bapak mengobservasi saya sebagai kepala sekolah di SMP 2 Pangururan ini, dan bersama dengan Bapak Ibu guru beserta pegawai yang ada di SMP 2 Pangururan ini. Adapun indikator yang ingin saya presentasikan adalah siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Ini memang sudah kita pilih sejak awal di bulan Januari. Ya. Di bulan Januari kita memilih RHK sesuai dengan rapor pendidikan. Ada memang beberapa yang tertera di sana, namun saya sebagai kepala sekolah, karena pada saat itu saya di SMP 1 Simanindo, kebetulan di sana juga saya ingin mengamati atau mengobservasi guru itu dalam praktik pembelajaran. Maka saya memilih siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran dengan tujuan upaya melakukan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut observasi kinerja guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Berarti dengan kata-kata tujuan daripada kegiatan tidak lain tidak bukan adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi kita bukan asal ada rapat baru lewat waktu, lewat selesai ya, tapi maknanya di situ kita di sini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pertama, sama seperti Bapak Ibu di kelas, kalau kita memberikan pelajaran di kelas, kita terlebih dahulu melakukan pertanyaan pematik. Ya, pertanyaan pematik atau disebut dengan kalau dulu tes awal. Ya. Nah, sebenarnya memang mau saya buat dengan kuis, tapi karena waktu terbatas, pertanyaan pematik ini saja dari Bapak Ibu. Silakan dijawab, dibagi dulu kertas post-itnya kepada Bapak Ibu guru supaya dijawabkan ini sebentar. Biarlah dibagi dua ya, dibagi dua. Yang sebelah kanan itu menjawab nomor 1, yang sebelah kiri menjawab nomor 2. Mau maksimal lebih Bapak Ibu, Bapak boleh buat ya. Yang nomor 1 dijawab oleh yang paling kanan. Tuliskan indikator yang Bapak Ibu pilih di PR-nya ya. Yang Bapak Ibu pilih, bukan yang dipilih oleh kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu, mana tadi kertas post-itnya? Ya, dan yang lagi ditulis di kertas post-itnya, baru ditempel ke depan. Ya, gak apa-apa kalau ditempel di depan sana atau di dinding itu biar dibacakan. Ya, dibagikan. Silakan dibagi dulu kertas Ibu apa Ibu Nek? Bagikan dulu kertas itu supaya dituliskan oleh Bapak Ibu guru apa saja yang menjadi jawaban. Yang nomor 1 di situ untuk bagian kanan, tuliskan indikator yang Bapak Ibu pilih di PMN. Yang nomor 2, tuliskan salah satu target perilaku yang Bapak Ibu buat. Ya, itu Bapak dan Ibu yang membuat. Ketika kita membuat itu pasti ada di dalam pikiran kita. Apa yang saya pilih ya?
kita memilih guru? Tentu yang disediakan di sana adalah berdasarkan rapor pendidikan. Agak cepat ibu ya, agak cepat karena ayo bisa salah satu aja Bapak Ibu, salah satu. Yang sebelah kiri ini tadi sebenarnya sudah saya sebutkan itu, ada beberapa. Cuman apa yang Bapak Ibu pilih? Itu aja tadi. Itu sebelah kanan ya Ibu Arkan ya. Tuh semua tugas sebelah kanan nomor 1 ya. Ayo nomor 2 sebelah kiri. Jangan kalah dengan nomor 1. Ayo. Oh di sini ya, silakan. Gak usah panjang. Terima kasih. Mana suara nomor 1 ini? Iya. Dari refleksi pertanyaan untuk kelompok 1, tuliskan indikator yang Bapak Ibu pilih di PMM. Jadi dari sini setelah saya baca data, karena sama yang kemarin kita pilih untuk indikatornya, yaitu instruksi pembelajaran. Untuk bagian subindikator dari instruksi pembelajaran itu, yang dipilih adalah guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik. Itu rata untuk yang saya. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1. Sampai dengan target, berarti sudah terjawab langsung dengan nomor 2. Ya, sudah langsung terjawab nomor 2. Semua tadi menjawab ya. Terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian sekarang dibacakan oleh Ibu CS yang dari kelompok 2. Silakan Ibu. Baik, dari kelompok 2 situ dikatakan tulislah salah satu target perilaku Bapak Ibu. Baik, di sini Bapak Ibu guru mengatakan bahwa target yang dipilih yaitu memberikan pembelajaran yang kontekstual, pembelajaran yang mudah dipahami oleh murid. Kemudian di sini tanggung jawab dan sosial serta memonitoring secara mandiri dan memperlakukan budaya positif. Seperti itulah yang dijawab oleh kelompok 2. Terima kasih. Oke, untuk kelompok 2. Bagaimana tanggapan dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Biasanya mantap gitu ya, dan ini cukup. Pertama, persiapan pembelajaran ya. Target perilaku apa yang Bapak Ibu buat ini sudah kita diskusikan sebelumnya. Namun kita sekarang mengingat kembali namanya itu siklus ya. Apa yang telah kita lakukan di PMM ini? Jadi kita sudah berdiskusi, kita satu persatu sudah berdiskusi tentang target perilaku yang akan kita lakukan. Kita juga sudah berdiskusi tentang rencana pembelajaran yang bagaimana akan dilakukan. Kita juga sudah berdiskusi membuat rencana observasi, ya, rencana observasi. Itu yang kita lakukan pada saat kita melakukan persiapan observasi. Sebagai contoh di sini gambarnya atau fotonya dengan Ibu AM. Ya, sebenarnya kita ada foto semua, tapi kalau aku ada di sana. Rencana pembelajaran ada juga di sana. Rencana observasi juga ada di sana. Ya, maka saya maklum Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu ada sebagian yang masih ada? Nah, gitu ya. Karena memang inilah perdana kita melakukan penilaian kinerja di PMM. Ya, ya Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Supaya kita buka PMM kita. Ya, nanti di PMM ini kita tahu bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan. Ya,
kita semakin tahu nanti dengan melihat PMN yang sudah lengkap dibuat itu. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai ada kita guru yang mengeluh, Bapak Ibu banyak kali ini aplikasi, padahal itu membantu kita Bapak Ibu, ya, itu membantu kita. Dengan adanya aplikasi itu, maka kita akan semakin mudah diarahkan kita apa yang akan kita lakukan. Kita buka dengan PMN ini Bapak Ibu. Nah, di sini PMN di sini kan sebagai kepala sekolah ada 2 bagian yang saya kalau sebagai pegawai itu pola berdoa memang kerja. Tapi yang saya tunjukkan adalah sebagai penilai kinerja. Ya. Ini bisa kita lihat di sini sampai di mana yang sudah selesai, ya, yang sudah selesai melakukan kinerja di PMN. Ini ada 19 dari 27. Itu kendalanya di mana? Karena belum selesai mengapa? Tapi sebenarnya itu nggak apa-apa, masih ada waktu. Ya, karena ini masih perdana, masih pertama. Kalau sudah dicek seperti itu sudah oke, sudah selesai, ya. Nah, jadi kalau saya juga maklumnya Bapak pengawas kalau belum selesai saya urus sekarang, karena memang ya belum selesai waktunya masih bisa lanjut. Namun kalau Bapak Ibu guru di sini, karena memang di sini sudah saya lakukan itu penilaian kepada Bapak Ibu guru. Namun ada di sini salah satu contoh kita lihat ya, salah satu contoh di sini. Nah, sebenarnya saya juga masih proses, maaf Bapak pengawas, saya juga bisa saya kasih tahu kenapa belum selesai dengan kepala sekolah aja belum selesai. Masa dibilang punya guru harus selesai? Karena saya baru pindah di sini 4 bulan Februari, sehingga administrasi yang di sana sudah saya selesaikan di SMP 1 Semarindo. Namun di sini membentuk yang baru. Tentu membentuk yang baru itu dengan waktu yang singkat sangat-sangat sulit. Ya. Namun kalau penilaian berikutnya atau tahap berikutnya kita tidak seperti ini lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, apa sebenarnya yang kita perhatikan di sini? Salah satu contoh kita lihat dulu, ya, punya siapa kita lihat? Ayo, punya siapa dulu kita lihat? Yang sudah lengkap lah dulu ya, kita cek dulu Ibu Epa, ya, Ibu Epa sudah lengkap, sudah 100%. Oke, di sini ada indikator, yaitu instruksi pembelajaran. Benar ya, yang dijawab oleh kelompok 1 benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, instruksi pembelajaran ini dulu pertama sekali sewaktu bulan Januari tentunya sampai Februari kalau masih ada perilaku, itu sudah didiskusikan oleh seluruh guru bersama dengan kepala sekolah. Karena saya juga sudah mendiskusikan ini dulu di SMP 1 Semarindo. Ya, instruksi pembelajaran. Lalu kalau seandainya kita cek ini rubrik observasi, cek rubrik observasi. Inilah penjelasan dari instruksi pembelajaran itu. Upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran, disertai demonstrasi, ilustrasi, contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu baca ini kan sebelumnya kan? Kemudian inilah dia target perilaku yang Bapak Ibu buat. Ya, target perilaku. Ada 3 di sini disediakan sesuai dengan indikator tadi. Apa itu Bapak Ibu? Kita lihat. Guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal
lakukan Bapak Ibu contoh yang konkret, contoh yang nyata. Ya, kita memberikan contoh-contoh yang nyata. Memang sewaktu saya Pak mengobservasi, kebanyakan guru sudah melakukan ini. Salah satu contoh bahwa membawa siswanya ke lapangan untuk mengukur tiang bendera dengan sekaligus mengukur gedung, ya, dibandingkan dengan mengukur tubuhnya, perbandingan. Kemudian dan lain sebagainya. Banyak sekali Bapak Ibu yang sudah kita observasi menerapkan ini. Kemudian guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Nah, ini juga diikuti oleh Bapak Ibu rata-ratanya. Namun yang ini yang ada sedikit, ya, yang ini sedikit. Perilaku dari guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal, ya. Ini sudah dilakukan. Guru menampilkan visualisasi karena ada video yang Bapak Ibu, ya. Itulah yang banyak saya berikan masukan sewaktu saya melakukan observasi. Jadi apa yang diberikan kepala sekolah sebagai masukan kepada Bapak Ibu, mari dibaca. Itulah pedoman kita untuk meningkatkan pembelajaran di kemudian hari. Ya Bapak Ibu, ya. Inilah target perilaku jika instruksi pembelajaran indikator. Indikator yang Bapak Ibu ketahui ada berapa Bapak Ibu? 3 Bapak Ibu indikator yang tersedia di PMN. Hanya berapanya saja? Ada 8 ya? Ada 8. Jadi kita diarahkan sesuai dengan keberhasilan di PMN. Diarahkan kemana kita? Sesuai dengan keberhasilan di rapor pendidikan, ya. Oke, jadi ini Bapak Ibu sudah bisa kita ketahui dari ini tadi penjelasan, ada target perilaku, ada indikator. Kemudian ada di sini juga rencana pembelajaran. Apa rencana pembelajaran yang dibuat di sini? Ini juga perlu Bapak Ibu saya beritahukan kepada Bapak Ibu. Ya, ini sangat penting. Karena memang apa? Jangan salahkan kepala sekolah. Ya? Jangan salahkan kepala sekolah. Lalu apa yang disalahkan? Bahasa di sini, refleksi kita itu apa yang kita buat? Ya? Apa yang kita buat sebagai refleksi kita di sini? Refleksi yang baik itu adalah refleksi diri sendiri. Jika siswa itu tidak bisa berdiskusi dengan baik, jika siswa itu bermain-main, apa yang belum saya lakukan? Metode apa yang belum? Lalu apa usaha atau upaya yang akan saya lakukan? Sebagai bukti Bapak Ibu di sini yang saya lihat di bawah ekspektasi itu, yang dibuat refleksinya adalah belum lengkap alat pembelajaran, tidak tersedia media pembelajaran. Padahal Bapak Ibu itu media lengkap di SMP 20. Itulah yang sering menunjukkan kekurangan orang lain, tidak melihat kekurangan dia sendiri. Sebagai guru kita harus koreksi diri. Ya, sebagai guru kita harus koreksi diri. Harus tahu kita apa yang belum kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Kita harus tahu, ya. Oke, jadi ini salah satu contoh di sini kalau Ibu Eva membuatnya refleksi saya mengintegrasikan teknologi dengan lebih efektif. Saya menyadari di sini, ya. Saya menyadari ada 3 hal yang manalah yang saya kelompokkan ini. Coba Bapak Ibu memilih kemana yang saya buat di sini. Kemudian kemana ini saya kelompokkan? Kalau misalnya Bapak Ibu membuat alat pelajaran tidak lengkap atau alat pelajaran tidak tersedia, kemana kita kelompokkan? Coba di antara yang bertiga ini. Ke yang nomor 1, 2, 3. Ke nomor 1, ya. Ke nomor 1.
dan penyebabnya berada di luar kendali dia. Berarti bukan dari dirinya kekurangan ini. Menurut kita itu tinggi nilainya. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ya, seperti waktu Ibu CS kami observasi, memang pada saat itu balik-balik lampu, mungkin kurang ada sesuatu hal yang tidak bagus di sana. Tapi ibu ini langsung mencari solusi. Apa yang saya lakukan? Saya pindah ke kelas lain. Lalu oleh kepala sekolah juga langsung ada ide atau solusi listrik harus kita perbaiki. Sudah kita perbaiki kan Bapak Ibu? Sudah atau enggak? Sudah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi dari observasi itu harus terjadi peningkatan, harus terjadi perubahan. Kalau memang diobservasi tetap juga seperti itu, sama aja dengan nol. Ya. Harapan dari pemerintah ketika dilakukan observasi seperti ini dengan benar-benar oleh kepala sekolah dan oleh pengawas, maka mudah-mudahan insya Allah pendidikan akan semakin meningkat. Saya juga nanti akan ada diskusi bersama pengawas. Saya akan merefleksikan apa yang belum saya lakukan. Kalau memang saya baru menunjukkan apa kekurangan saya, tidak akan bisa meningkat pendidikan. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan sama siklus yang kita lakukan ini, yang dilakukan oleh pengawas kepada kepala sekolah, dengan yang saya lakukan kepada Bapak Ibu, sama proses. Oke, jadi kalau kita menjawab sekali lagi sudah tahu refleksi diri lah namanya ya. Nah, kalau kita jelaskan saya begini, lalu pengaruhnya kepada siswa akan begini. Jika kita jelaskan itu refleksi itu, kita uraikan dia sampai berpengaruh kepada peserta didik, itulah yang bagus. Jadi untuk selanjutnya asal tahu berarti Bapak Ibu, dan ini bukan hanya tertulis, bukan hanya sekedar tertulis di PNN. Kepala sekolah juga memantau sudah benarkah dilakukan. Nah, ya. Kalau Bapak Ibu di sini membuat, saya akan mengikuti pelatihan nanti. Itu. Tapi kalau memang tidak dibuat di sana, ya, kalau tidak dibuat contoh, ya, contoh ini, ya. Sudah kita buat. Kayak bukan kita sudah berbuat. Tapi kalau misalnya kita buat di situ mempelajari di pelatihan mandiri, namun videonya pun tidak ada di sana, tidak ada di pelajaran. Berarti itu sama dengan sia-sia. Lalu apa rencana yang terlihat di sana? Ada di Bapak Ibu, ada Bapak Ibu lihat di sana rencana yang akan dilakukan? Nah, sebagai contoh tadi, contoh Ibu Eva, apa upaya yang akan dilakukan Ibu itu tadi? Ini upaya yang ingin Anda lakukan, upaya yang ingin saya lakukan, ya. Kemudian berbagi pengalaman serta praktik baik akan membantu saya terus berkembang. Pernah ada berbagi praktik baik dia, Bu? Oke, terima kasih ya. Mas sering ya, mantap ya. Kemudian membantu terus berkembang, misalnya menggunakan aplikasi Quizzes dalam melakukan asesmen awal pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa saya menawarkan hari itu perlu ada aplikasi itu? Karena secara umum di situ dia kegiatan awalnya terlupakan. Maka supaya bisa lebih maksimal kita memperoleh hasil, tentu harus ada dulu kegiatan awal, ya, atau asesmen diagnostik. Ya. Berdasarkan itulah kita memberikan pembelajaran dan metode pembelajaran yang bagaimana. Metode
Jadi tidak sama semua gaya belajar yang kinestetik ada juga yang visual, ada audio visual dan lain sebagainya. Nah, ini rencana pembelajar, kemudian pilihan pelajar dan pilihan pelajar dari platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu sebaiknya, kalaupun misalnya boleh Bapak Ibu hanya membuat pilihan belajar, tapi alangkah baiknya jika kita mengikuti kedua-duanya. Pemerintah sudah membuat itu sangat sempurna, sangat baik. Banyak sekali ilmu Bapak Ibu di sana. Moldak Tanaido salah satu itu. Ya, kalau kita tidak buat salah satu mempelajari PMM, berarti kita mau apa? Ya, mau apa kita? Mau belajar dari mana? Nah, jadi alangkah baiknya dibuat dari sini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi tadi juga di target itu, nah ini ada penilaiannya, setiap ada yang dilakukan. Di target itu Bapak Ibu, kan ada 3 tadi targetnya Bapak Ibu. Yang saya lihat yang di bawah ekspektasi itu hanya 1 atau 2 yang dipilih. Target perilaku, ya, hanya 1 yang dipilih. Dia hanya belajar hanya 1. Memang dikatakan di situ supaya agar pasti bisa dilakukan, hanya 1 lah yang dipilih. Kenapa sih harus dipilih-pilihkan? Langsung aplikasi di sini menilai bahwa kamu itu kurang energi, bahwa kamu itu tidak mau belajar. Bukan saya menilai, tapi aplikasi dirangkum semua. Ya, oke. Jadi jangan terlalu pelit membuat apa yang akan dilakukan. Dari 8 itu kita pilihnya 1, tapi dari indikator yang 3 itu sebaiknya kita pilih ketiga-tiganya. Seperti tadi kan berhubungan itu, kan ada 3 tadi indikator yang kita pilih, berhubungan semua kan Bapak Ibu. Nah, jadi itu membuat pembelajaran itu lebih sempurna. Ada sedikit lagi Bapak Ibu yang perlu saya ingatkan pada saat ini. Ya. Kalau indikator kita instruksi pembelajaran, indikatornya sudah ditentukan di situ ada 3. Apa? Target perilaku. Bukan kita membuat refleksi yang lain. Ya, ada di situ membuat refleksi. Saya belum menanyakan orang tua siswa tidak memperhatikan anaknya. Gimana sih? Ini instruksi pembelajaran, indikatornya ini, target perilaku ini, kok jadi orang tua yang dibicarakan? Nah, begitu ya Bapak Ibu, ada kesinambungannya. Oke, terima kasih. Di situ hari itu rencana observasi kapan? Memang kita sudah diskusikan semuanya ya. Oke, sudah kami diskusikan semua ini Pak. Baik di target perilaku, rencana pembelajaran, rencana observasi itu tadi makanya ditunjukkan tanggal berapa akan dilakukan. Apa metode pembelajaran yang dilakukan? Oke, karena kita sudah menjelaskan itu semua sebagai represi atau penyegaran. Mari kita dulu berdiri semua Bapak Ibu.
Tuhan dan pertolongannya bagi kita, yang memberikan waktu bagi kita sehingga kita dapat mendengar firman-Nya, dan 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 kita
observasi pengelolaan kinerja daripada kepala sekolah ini mudah-mudahan kita laksanakan. Yang saya hormati Ibu Kapsek SMP Negeri 2 Pangururan, yang saya hormati juga Bapak Doa KS-nya, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru, dan saya hormati para guru yang telah bersedia memberikan waktunya pada hari ini untuk observasi. Nah, yang mau saya katakan hari ini adalah bagaimana kita melakukan observasi itu dengan baik. Nah, ada catatan khusus yang perlu kami utarakan kepada Bapak dan Ibu yang masa kerjanya itu masih panjang, tidak mungkin langsung di atas ekspektasinya, tak mungkin. Nah, yang bisa di sini di atas ekspektasi adalah Ibu Kesek, ada nama sajanya, yang kemudian Ibu Elvin sudah diterima SK-nya ya, Ibu Luman Tobing tahun depan ya, tapi masih bisa di atas ekspektasi ya. Ini yang bisa Ibu SM ya. Kemudian yang lainnya itu masih di sekitar ekspektasinya sudah memenuhi sesuai ya. Itu yang perlu kita beri catatan Bapak dan Ibu. Nah, karena masih panjang karirnya, nanti yang menjadi informasi bagi kita Bapak dan Ibu bahwa yang diusulkan untuk untuk bulan ini ataupun yang bulan kemarin yang naik pangkat nanti dilihat di SIP PKD-nya, tidak perlu lagi ke yaitu BKD STM-nya, nggak usah, nanti langsung Ibu cetak sendiri nanti atau cetak di sekolah bisa ya, karena dilakukan 4 kali dalam naik pangkat. Aturannya kita mengerjakan di PNM ini bahwasanya SKP-nya Bapak dan Ibu ini yang menilai adalah Ibu Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah kami itu di dalam penilaian. Nah, serangkaian dengan itu bahwasanya Bapak dan Ibu guru yang telah dinilai diobservasi oleh Ibu Kepala Sekolah itu ada data-datanya semuanya, dan hasil catatannya nanti akan saya tagih dari Ibu Kepala Sekolah semuanya. Misalnya ada berapa guru kita di sini Ibu? 27. Berarti sebanyak 27 nanti print out-nya yang akan saya terima ditambah dengan Ibu Kapsek. Nah, hasil observasinya itu harus ada, yaitu pemantauannya, kemudian praktek kerjanya, kemudian apa saja RTL yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah terhadap guru. Nah, ini ada nanti di dalam dokumennya itu. Nah, dokumen-dokumen tersebut harus disertai dengan foto-foto yang telah dilaksanakan di dalam kelas Bapak dan Ibu. Nah, kemudian seperti yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwa pentingnya yaitu setiap guru memakai media untuk mempercepat yaitu pemahaman daripada siswa, karena media itu kita tahu untuk mempercepat yaitu bagaimana yang abstrak itu menjadi real, menjadi konkret. Nah, seperti orang biologi ya, itu perkembangan dan pertumbuhan sel. Nah, ini agak rumit juga untuk menjelaskan bagaimana caranya kita itu untuk menyampaikan informasi ini kepada siswa. Tentu saja Bapak dan Ibu ini dengan menggunakan media. Menggunakan media ini sangat mudah sekali didapatkan, misalnya dari internet dan lain-lain sebagainya, untuk menyampaikan beberapa rangkaian informasi itu. Nah, dan juga perkembangan selnya itu nggak bisa kita lihat, kita amati, hanya menggunakan dengan beberapa pola. Dan seperti bisa juga dengan media-media yang tadi. Mungkin di media yang ada yang berupa flowchart ataupun berupa gambar ataupun yang lain-lain. Atau dengan menggunakan proyektor yang seperti ini lebih cepat.
Jadi pengamatannya itu sangat-sangat real yang dilihat oleh siswa, tidak meraba-raba lagi. Nah, inilah kegunaan daripada media ini untuk biologi saja. Dan yang lain-lain, kalau orang matematika bisa pasti dengan menggunakan yaitu pola-pola yang sangat-sangat tajam dicermati oleh siswa kita. Nah, kemudian yang kedua, kalau adalah misalnya di antara kita yang tidak bisa membaca, ya, diakibatkan oleh faktor X atau faktor eksternalnya, yaitu misalnya tuna hitam ataupun tuna bicara atau tuna ini pendengaran, ya, ini bisa mengganggu stabilitas di dalam pembelajaran. Nah, harapan kita bahwasanya ini tersampaikan karena tidak ada di dalam Kabupaten Samosir itu ULD. Apa itu ULD? Yaitu unit layanan disabilitas, tidak ada. Nah, kepada ibu kepala sekolah yang terhormat, nanti tolong didata siswa kita yang tidak bisa membaca. Dan di sekolah yang lain masih kedapatan, saya tidak perlu saya sebutkan sekolahnya, ya, masih ada siswanya yang tidak bisa membaca. Oleh karenakan itu mungkin dari SD itu belum bisa membaca. Nah, di kita ini jangan saling menyalahkan. Nah, ini kesalahan SD misalnya, ini kesalahan di guru-guru yang sumbernya itu. Nah, ini tidak perlu lagi kita mundur ke belakang, Bapak dan Ibu. Nanti kalau kita lihat ke belakang, respect, ya, ini nggak etis lah pekerjaan kita. Nah, artinya di sini Bapak dan Ibu, tolong nanti didata berapa orang lagi yang siswanya yang tidak bisa membaca. Nah, artinya ini kita tidak tuntas, ini harus kita tuntaskan. Nah, ternyata kalau kita simak lebih dalam lagi, bahwasannya pelaksanaan ujian ini tanggal 10. Kapan lagi yang bisa kita kerjakan ini semuanya? Nah, ini kita ada beberapa waktu. Nah, maksud kita nanti di sini, Bapak dan Ibu dan juga Ibu kepala sekolah yang terhormat, rapat nanti untuk kelas 9 nanti diundang orang tua sana. Bagaimana progres kita untuk tahun pembelajaran yang baru, supaya kita boleh sampaikan kepada orang tua, tolong diatasi permasalahan ini. Kalau misalnya orang tua yang banyak yang tidak peduli dengan anaknya, yang tidak bisa membaca ini, supaya diperhatikan. Dan buku penghubung ini akan kita aktifkan kembali ataupun berupa WA group, ya. Nah, sering sekali Bapak dan Ibu guru mengeluh di dalam kelas ini tidak bisa membaca. Bagaimana saya melanjutkan pembelajaran? Ini kata-kata ini sering terlontar di dalam kalangan pendidikan, Bapak dan Ibu. Jadi ini perlu kita sampaikan. Bagaimana partisipasi orang tua supaya kerjasama yang baik ini bisa dilakukan. Nah, seperti metode yang pertama yang biasanya kita katakan, ini setiap PR yang dilakukan oleh guru dan diberikan oleh guru kepada siswa, apakah ini ada buku PR kita dilaksanakan atau dibuat? Bapak dan Ibu, saya mau bertanya dulu. Ada berapa orang yang tidak melakukan seperti itu? Ada buku PR? Ada. Nah, itu diperiksa enggak? Diperiksa. Itu dikembalikan enggak? Dan kembalikan, ketika dikembalikan itu harus memang ada orang tua yang menandatangani. Ya, tolong ini disepakati, ya. Harus ditandatangani orang tua PR-nya itu. Kadang-kala licik sekali, ada yang siswa ini ditandatangani sendiri. Ibu bisa membedakan tanda tangan orang tua yang palsu dan yang tidak asli, ya. Yang tidak asli dengan asli, ya. Ini bisa kita lihat itu cara lekukannya itu bisa kita lihat. Nah, ini harapan kita Bapak dan Ibu. Dan kemudian harus juga dikonfirmasi melalui WA group yang telah kita buat, apakah si anak memang itu ada di latar belakangnya.
Nah, artinya di sini Bapak dan Ibu, wali kelas harus mengetahui latar belakang daripada setiap siswa. Jangan terus dimarahi Bapak dan Ibu, ya. Jangan terus dimarahi. Maka ini susah di sekolah di SMP Negeri 2 Pangururan ini. Ini bukan kata-kata yang harus kita lontarkan kepada anak-anak. Nah, ketahui dulu latar belakangnya. Ada banyak persoalan yang di dalam dunia pendidikan ini. Misalnya, ada orang tuanya yang broken home, maaf ya. Ada yang broken home, ada yang ekonominya lemah. Di sekolah yang lain, saya teliti bahwasannya orang tua mempekerjakan anak sampai jam 12 malam. Ini coba kita renungkan bersama ini ya. Jam 12 malam. Apakah waktu saat seperti itu bisa anak-anak tidak tidur? Seharusnya dia sudah istirahat. Nah, ini karena ada desakan ekonomi yang mungkin lebih urgensional sifatnya, dan ini harus kita perhatikan. Nah, ada di catatan kelas yang harus dicatat oleh guru, Bapak dan Ibu guru, itu harus ada. Jangan sampai bersih catatan kelas yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Ada catatan kelas kan yang besar itu harus diisi Bapak dan Ibu. Apa sih pekerjaan orang tua? Di mana alamatnya? Dan teleponnya harus dicantumkan. Ya, tidak boleh tidak, harus dicantumkan di situ orang tua. Ya, itulah membuktikan bahwasannya apabila ada kelemahan-kelemahan di dalam siswa kita, harus bisa kita call dia orang tua. Bagaimana sebenarnya perilaku si anak di rumah, dan kita harus mengetahui itu Bapak dan Ibu. Itu nomor berikutnya. Metode yang digunakan seperti yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi harus memang kita bedakan. Tidak boleh sama antara metode yang satu dengan metode yang lain. Mungkin kelas yang satu ini cocok adalah CBSA, ya. Oh, bukan catat buku sampai habis, bukan, karena cara belajar kita siswa aktif, ya Bapak dan Ibu, ya. Bukan seperti itu. Dan ini harus memang dirubah. Apabila misalnya soal-soal yang kita perlakukan kepada anak itu ada di dalam bank soal kita, makanya di dalam hal ini Bapak dan Ibu, soal ini harus memang dikumpul 5 tahun ke belakang. Ini 2023, berarti 22, 21, 20, 19, 18. Ini harus terkumpul, tidak boleh dimusnahkan. Mungkin karena sering lewat di sini tukang material yang bekas, ya sini apa yang menjadi pipetnya ini satu gerobak, mungkin jangan ya Bapak dan Ibu. Harus ada bukti yaitu pemusnahan soal di dalam 5 tahun ke belakang, ya. Dan ini ada hubungannya dengan akreditasi Bapak dan Ibu. Tidak semestinya bahwa pihak sekolah itu harus memusnahkan tidak pada waktunya. Nah, jadi dalam harapan kita Bapak dan Ibu, soal-soal yang telah dikumpulkan itu harus ada softcopy-nya di dalam Bapak dan Ibu, ya. Softcopy-nya harus ada. Dan ini akan kita upload nanti di akreditasi Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu soal-soalnya itu untuk memperlakukannya, mungkin kita sudah duduk bersama di sini. Karena harus stop disukan. Ijazah stopper kan, dulu dibeli kan. Ya. Jadi maksud saya di situ Bapak dan Ibu, waktu kita menyusun skripsi itu harus dianalisis butir-butir soalnya, dan kita harus memang validasi, dan kita menyatakan itu sulit soal, mudah ataupun sedang. Ini perlakuan yang kita lakukan di dalam kelas. Dan seseorang dikatakan itu belum mengalami kenaikan progres pembelajaran, peningkatan, jangan peningkatan ya, peningnya di kita tanya sama orang Cina. Nah ya, jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya benar-benar peningkatan yang real. Nah, kalau misalnya ada soal 3 buku, kalau misalnya 80% sampai dengan 100%, itu siswa bisa menjawab soal itu nomor 1,
itu dikatakan menjadi mudah. Dan kalau misalnya middle ataupun sedang soalnya itu Bapak dan Ibu, itu kisaran dari 61 sampai dengan 79. Nah, itu dikatakan mudah. Kalau di bawahnya itu dikatakan sulit. Nah, bagaimana kita menyatakan sulit ini? Kalau tidak soal-soal dari lulusan tahun 2018 sampai dengan lulusan tahun 2023. Nah, ini yang sebagai bukti bagi kita menyatakan soal yang kita ujikan itu atau kita buat sebagai SWOT, analisis SWOT, Bapak dan Ibu. Masih ingatkah Bapak dan Ibu analisis SWOT? Itu S-nya strength, kekuatan yang kita miliki, dan W-nya weakness atau kelemahan, dan juga O-nya opportunity, dan juga T-nya adalah attachment. Berarti ada perlakuan yang kita lakukan beruji di dalam kelas. Nah, hal-hal yang ini apabila kita lakukan dengan benar-benar sesuai dengan SOP, maka ini bisa dikatakan soal-soal kita itu dengan valid atau legal, Bapak dan Ibu ya. Nah, makanya di sini diperlukan soal-soalnya itu saya soal diuji deh. Bukan gitu perkataannya. Soal yang sama diujikan. Yang mulai misalnya soal ini, anggota kisi-kisinya. Bukan begitu. Tapi kita mau mengujikan yang sudah ada dan yang sudah tervalidasi soal-soalnya. Ya Bapak dan Ibu. Makanya jangan di sini langsung dibuang atau dibuat bungkus atau di tukang material dan bekas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada berita nanti pemusnahannya. Nah, kemudian metode-metode yang itu harus kita memang belajar ya. Kalau misalnya anak-anak yang sudah pernah misalnya di dalam catatan Bapak dan Ibu ya tidak mengalami progres di dalam pembelajaran, buat yang artinya ini pemahaman yang tersendiri. Itulah namanya ada guna dari bimbingan konseling Bapak dan Ibu. Lakukan apa penyebabnya? Ada guru BBD kita? Ada ya. Silakan Ibu ya. Data-data yang Ibu harus memang terencana dan juga ada hasil-hasil data yang siapa yang mengalami masalah di dalam pembelajaran. Ada seperti ini selama ini Ibu kumpulkan? Ada ya. Karena 100 ekivalen 150 adalah 24 jam untuk Ibu ya. Nah, jadi ini tugas Ibu harus memantau bagaimana keadaan siswa pembelajarannya di setiap kelas. Saya lihat di sini Ibu Manal nggak ada di sini. Mana? Oh. Nanti sampaikan ke sahabat ke kawan kita yang tidak datang ke sini ya. SMP siap makan pulang langsung tidak. Nah, kita harus menghargai waktu yang kita sepakati. Nah, kemudian seperti yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah yang tadi, bahwa penerapan aplikasi-aplikasi itu harus memang kita buat atau kita lakukan di dalam kelas. Di sini sudah suka baiklah saya katakan menurut agama yang ada di kitab sudah pernah menggunakan Kahoot Bapak dan Ibu? Sudah pernah? Sudah pernah? Sebagian ya? Ya sebagian ya. Sudah pasti menggunakannya Bapak dan Ibu? Siapa yang sudah pasti menggunakan Kahoot? Ya, raise your hand. Tapi bisa menggunakan. Oh iya. Saya yang silap sebenarnya yang salah sebenarnya. Sebenarnya di dalam tahun ini harus saya memantau Bapak dan Ibu untuk pemakaian beberapa aplikasi seperti Kahoot, kemudian Kusis, ada Quizlet, ada Bambus, ya, kemudian dan lain lagi. Ada aplikasi-aplikasi yang diterapkan di dalam pembelajaran supaya memudahkan Bapak dan Ibu untuk membelajarkan siswa karena waktu yang terbatas dan juga waktu Ibu itu sedang disibukkan dengan PMM. Begitu kira-kira. Nah, ya, nih. Jadi kalau bisa kita rencanakan nanti Ibu, tolongnya kalau ada waktu orang Ibu, ya kita saling call aja Ibu supaya nanti
ibu guru, bukan saya menggurui ya, mungkin ibu guru, bapak ibu guru sudah lebih pandai dari saya. Cuman apa yang saya tahu, apa yang saya miliki, dan akan saya berikan kepada ibu. Dan saya tidak pelit dengan ilmu yang saya miliki dan akan saya tularkan kepada ibu. Ya, bukan virus maksudnya, tularkannya. Nah, jadi artinya di sini beberapa kayak ibu Kepsek di Simaninggo kemarin saya sudah pernah ajarkan kepada bapak dan ibu tentang kahun. Ya, bagus sekali dan khusus sekali. Ya. Saya ajarkan kepada mereka dan mereka berbangga hati untuk mengenalkannya kepada siswa. Dan ketika kita melaksanakan aplikasi ini, ada report yang harus kita lakukan. Artinya melaporkan apa sih kesalahan saya tadi, ini bisa dilihat. Dan kemudian untuk pembelajarannya mengingatkan di dalam yaitu kan bapak dan ibu kan sudah mengajarkan pembukaan, kan nggak langsung membuka mata pelajaran, harus ada pembukaannya dulu, langsung action, nggak mungkin tanpa warning up, nggak bisa ya, nggak bisa, itu salah. Nah, itu harus memang kita buka dulu, kita lihat dulu situasi yang ada di dalam kelas. Kalau masih ada yang masih ngomong-ngomong di dalam kelas, itu dimulai mata pelajaran, itu salah. Harus aman dulu, harus terkendali dulu, dan kemudian kita katakan dulu sapaan 3S itu ya. Senyum, sapa, dan salam ya, harus kita berikan dulu salam supaya damai di dalam hati itu, damai di dalam hati itu sehingga interaksi bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, kemudian di dalam pembelajaran kita harus memang kita amati dan kita lihat siapa yang ada masalah di dalam pembelajaran itu. Nah, ada banyak yang kita lihat, Bapak dan Ibu, sebentar lagi ya. Jangan bosan dulu ya Bapak dan Ibu. Ada banyak hal yang kita buat metode untuk mereka bisa bergairah dengan membuat seperti yang tadi ya, ice breaking-nya ya, ice breaking namanya kan ya. Jadi kita buat polanya yang mana saja yang termasuk di dalam hati ibu, yang ada dalam hati ibu, bagaimana untuk mau menyemangati ya bisa saja. Kalau saya buat kalau misalnya hibur dengan perkataan pun bisa, ya nggak ada masalah ya. Yang artinya ada pre pembelajaran ya, free pembelajaran. Nah, jadi saya sarankan kemarin di sekolah binaan saya yang lain, ini juga termasuk binaan saya, ada password yang harus dilakukan untuk pembelajaran. Misalnya PR yang kita lakukan itu kita berikan kepada siswa, ini kita juga bisa ya kita buat passwordnya, misalnya masuk ya apa yang dimaksud dengan ini. Nah, ini ada berapa jumlah orangnya di dalam satu kelas? Ada 30 ya? Ada berapa? 38. Udah di luar kapasitas 38. Maksimal 32 ya. Nah, jadi ada yang 38. Ada 13 maksimum itu 32. Ya oke. Nah itu enggak rekaman. Oke. Nih, jadi artinya kalau 30 kan ada literasi numerasi kita lakukan kan? Ada. Setiap hari kan? Atau ada jadwalnya? Setiap hari 15 menit. Nah 15 berarti kita masuk 7.45. Kita masuk 7.40. 7.40. Oh, baris 7.20. Oh, jam 8 masuknya. Berarti kita kurangi 15 menit setiap hari senamnya. Tiap hari ada kegiatannya Pak. Oh, tiap hari ada kegiatannya. Kurangi 15 menit, kurangi lagi 5 menit. 5 menit ada buat pasoknya yang tidak bisa menghafal, yang tidak bisa membaca. Ya,
Kalau yang tidak bisa membaca, ya buat tersendiri metodenya, berbaris yang 3 orang misalnya. Siapa? Kelas berapa yang tadi yang tidak bisa membaca dalam data itu? 8D, 8D ada. Siapa gurunya? 8A, 8D. 8A, Ibu Nenggora. Ibu Nebaho. Nah, Ibu Nebaho ada berapa orang yang tidak bisa membaca? 1 orang. Kalau 1 orang kan tidak usah mengganggu aktivitas. Kalau nanti, kalau Ibu ya. Iya. Nah, kalau bisa nanti Ibu dalam waktu istirahat ajarkan dia. Ada masih wall scrap-nya mungkin di perpustakaan kita. Wall scrap, papan tempel. Yang kayak SD itu ada huruf-huruf. Kalau terus merasa enggak Tohonok yang ada. semua kena huruf itu Pak. Kenal huruf tapi merangkai nggak bisa. Oh, yang merangkai. Jadi tugas Ibu pinjam nanti dari SD 2, saya nanti akan berkoordinasi ke SD 2. Itu dipinjam dulu kitnya supaya Ibu bisa mengajarkan si anak ya yang tidak bisa membaca itu ada 2 huruf dia. AB atau BA, ba, seperti itu. Ada nanti ditempel di papan tulis. Ada papan tulis tempel juga, kemudian hurufnya ada ditempel. Nanti Ibu waktu istirahat ya, boleh Ibu. Nah, sedikit Pak, kalau mengenai anak yang bisa saya baca, saya rasa kalau dari saya sudah segala macam usaha saya bikin. Bukan hanya menempel begitu, saya print besar pun Pak. Sudah pernah saya ajar berdua, saya ini membaca khusus waktunya ketika yang saya mengerjakan, saya juga udah ajar yang merangkai. Sebelum masuk saya juga itu buku, coba baca satu ini, begitu biasanya Pak. Tapi ya itulah, karena seperti tadi Pak ada latar belakang Apa pekerjaan orang tua? bertani Pak. Bertani. Mamaan lo kudo kare junior bolong bisa di si tahu. Tahu-tahu ya. Iya. Jadi kalau bisa jangan jemu-jemu untuk berbuat baik ya. Karena macam itu. Jangan berjemu-jemu untuk berbuat baik. Tapi kita harus memang katakan, ingat Alkitab mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Artinya memberi bukan arti dalam uang, memberi perhatian, motivasi, juga tenaga kita itu harus kita beri ya. Nanti kalau bisa di tahun ajaran baru Ibu juga harus memang jangan apa ya bosan-bosannya Ibu juga latih ya supaya kelas masih kelas 8 kan masih ada waktu kan ya. Nanti Kalau saya walinya lagi. kalau Ibu nanti yang ini kan semua mendengar ya, siapapun yang nanti yang menjadi wali kelasnya jangan sakiti hatinya ya Bapak dan Ibu ya ketika memberi pembelajaran sama dia. Jangan sangkut pautkan latar belakang dia dengan keadaan yang sekarang. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Ya tolong jangan ya, jangan sakiti dia. Oke. Nah, ini bisa membuat memicu masalah bagi kita nanti. Jadi jangan nanti forwardnya Mas Media kemarin dihubungkan atau di-viralkan, jadi kita repot nanti ya. Ya, karena begini nih Pak, makanya saya bilang tadi demikian, karena jadi flashback sedikit ya Pak. Kakaknya pun ada dulu dari sini. Demikian juga sama lah dengan adiknya sekarang. Jadi pernah kami kunjungi itu ke Sukawao, ke rumahnya, artinya orang tuanya enggak ya udah iya gitu Pak. Atau enggak care gitu. Iya, ya udahlah itu sekolah gitu Pak. Jadi Oke, saya punya Ibu ya. Oke lah, enggak apa-apa. Ibu kepala sekolah yang terhormat, nanti kalau misalnya kunjungan ada di untuk kelas 8 seperti naik bawah tadi, itu harus ada visit-visitnya, visit home ya, di foto, kemudian ada surat yang Ibu beri ke Ibu itu untuk mengunjungi, harus ada dokumennya, dan itu harus didokumenkan di sekolah ya. Nanti jangan ada kata-kata yang lain yang keluar dari tetangga atau yang lain semuanya. Ini harus ada dokumen bagi kita, siapapun di kelas manapun yang harus ada dokumennya Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, kemudian ini
setiap mau memasuki pembelajaran yang di dalam pembukaan itu harus kita melakukan apersepsinya, Bapak dan Ibu. Mengukur yaitu kemampuan siswa sampai di mana kesiapan mereka menerima pembelajaran. Ya, apersepsi harus dilakukan, Bapak dan Ibu. Apersepsi. Nah, nanti di dalam RPP-nya Ibu itu yang satu lembar itu harus memang tercover di dalamnya itu apersepsinya, Bapak dan Ibu. Jangan lupakan ini ya, karena kita tahu semuanya latar belakang yang berbeda. Kita harus mengukurnya, Bapak dan Ibu. Nah, oke. Nah, setiap keluhan-keluhan yang ada di dalam kelas yang Ibu temui itu harus memang dibuat catatan harian Bapak dan Ibu, bukan catatan si boy ya, catatan harian Ibu. Dan ini harus memang terdokumen di dalam catatan Ibu Kepala Sekolah. Semua apa saja yang terjadi di dalam kelas, sepengetahuan Kepala Sekolah harus memang ada. Ya Bapak dan Ibu ya, bisa dipahami Bapak dan Ibu. Jangan lewatkan, ataupun ini bisa mengundang masalah besar di dalam kelas. Ketika Bapak dan Ibu diam-diamkan saja, ini bisa kok kita atasi. Nanti kalau ada yang lebih besar lagi masalahnya, ini siapa yang mau disalahkan? Nah, ini harus dirembukan bersama. Dan diskusi ini harus memang didiskusikan. Ya Bapak dan Ibu ya, bisa diterima Bapak dan Ibu. Ya. Atau saya sudahi aja ini. Kayaknya udah bosan ya Bapak dan Ibu. Oke, sedikit lagi ya Bapak dan Ibu. Nah, perlu saya ingatkan kembali, metodenya harus menggunakan aplikasi atau media ataupun berupa instrumen ataupun berupa pola-pola yang lain untuk membelajarkan siswa. Ini harus digunakan Bapak dan Ibu. Jangan metode yang lama saja, ya. Harus Ibu menggunakan metode problem solving. Di samping itu inquiry, Bapak dan Ibu ya, menemukan masalah, mengatasi masalah tanpa masalah, pegadaian. Ya. Jadi masalah itu terjadi dari si peserta didik, dan ini harus memang kita selesaikan tanpa masalah. Harus memang kita tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Dan ini jawabannya, Bapak dan Ibu ya. Nah, saya pikir bahwasanya semua yang kita lakukan adalah yang terbaik, do the best, ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, kita lakukan yang terbaik, dan Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan bagi kita dan memberkati kita dalam segala usaha dan kita, sehingga kita boleh sehat-sehat kembali untukmu. Nah, ini yang saya harapkan kita Bapak dan Ibu, dan ini semuanya kita berdoa bagi yaitu anak-anak kita supaya yang kelas 9 yang akan datang lulus semuanya. Tidak ada istilah tingkat kelas ya. Untuk kelas 7 unit layanan disabilitas. Nah, ini progresnya untuk kemudian hari di sini akan di Kabupaten Samosir akan didirikan SLB. Mau didirikan ya SLB akan will bukan ini tahun ini ya, dibatasi ya di skopnya lagi. Oke, tahun ini katanya mau ini mau didirikan SMP Bapak dan Ibu ya. Ini masih menjejaki lahan ya, pembebasan lahan. Nah, jadi nanti untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi di dalam kelas yang namanya tunagrahita, yang ada tunanetra, tunawicara dan lain sebagainya, nanti kita rekomendasikan masuk di dalam SLB Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu kita semua. Saya sudahi, demikianlah masukan bagi kita
Semoga kita sehat selalu. Demikian. Terima kasih banyak kepada Bapak Pengawas yang telah memberikan arahan yang sangat banyak kepada kita. Mudah-mudahan dengan arahan yang diberikan Bapak, kami mencatat, memang itu sengaja divideokan supaya ada kami dengar nanti apa-apa saja informasi tadi yang harus kami lakukan. Jadi bisa nanti Bapak Ibu mencatatnya masing-masing dan mengingat untuk melaksanakan. Jadi terima kasih Bapak. Bapak sudah sangat capek sebenarnya. Kami tahu bahwa Bapak itu punya banyak pekerjaan, apalagi sekarang sangat sedikit pengawas. Kemudian di mana semua kepala sekolah harus diobservasi dan kepada guru-guru juga diberikan arahan. Kami Bapak sekarang ini sebagai kepala sekolah memang punya banyak sekali tugas. Makanya kalau sekarang ini kepala sekolah sudah jarang yang cantik Pak. Karena apa? Karena memang karena sangat banyak tugasnya. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Kalaupun kita dalam keadaan capek, dan Bapak Ibu guru juga saya rasa sekarang semakin capek. Tapi bersukacitalah kita dengan kelelahan-kelelahan. Semoga dengan sukacita yang kita lakukan, maka siswa kita akan semakin meningkat meningkat kualitasnya, ya, sehingga seluruh Indonesia nanti semakin meningkat kualitasnya pendidikan, sehingga tidak sia-sia apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mau lihat ya, ada Bapak Ibu? Tapi kita lanjut nanti, ada acara kegiatan kita ya Bapak Ibu. Terima kasih. Masih ada yang tinggal sedikit lagi duduk Pak, saya sudah dulu. Saya paling tua di sini kan, ya kan? Kok komplain Ibu Limbong ini saya bilang saya paling tua. Aku nggak ada ngomong Pak. Dia dari mimiknya Ibu saya lihat tuh. Secara Pikir tuh Pak, Ibu itu udah pensiun kemarin. Secara jujurnya saya yang paling tua di sini. Nama saya Poldes. Secara dipakulnya mungkin ya Ibu kayak bilang. Lagian kan Bapak itu kan udah banyak. Ibu, Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini kan akreditasi yang mau kita lakukan di sini. Jangan stres ya Bu ya, santai saja. Ya. Jadi maksudnya di sini, jadi ada kuncinya yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Hati yang gembira, hati yang tapi semangat yang matang adalah tua. Bapak dan Roh Kudus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan karena kami memberikan kesehatan kepada sore hari. Ya Tuhan, kami telah selesai melaksanakan observasi dengan observasi oleh pengawas. Terima kasih Bapak, kami telah melaksanakan itu. Semoga apa yang kami laksanakan bisa bermanfaat dalam kehidupan kami, secara khusus untuk meningkatkan mutu pendidikan atau kualitas pendidikan di sekolah kami. Ya Bapak, kami punya banyak kekurangan dalam hidup kami. Ajari kami untuk melakukan seluruh kegiatan kami supaya berkenan di hadapan. Berikan Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas kepada kami semua, guru-guru dan pegawai yang ada di SMP 2 Pangururan ini, supaya kami dengan tulus ikhlas mendidik anak didik kami yang Engkau berikan kepada kami, dan kepada Bapak Pengawas yang hadir pada saat ini untuk mengobservasi. Kami tahu Bapak ini sangat lelah dengan tugas-tugasnya, tapi dengan sukacita yang daripadamu Bapak itu bisa melaksanakan. Berikan kesehatan kepada Bapak ini supaya bisa melakukan tugasnya demi meningkatkan mutu pendidikan di Samosir ini. Tuhan, Bapak ini mau pulang sebentar